orang berlomba-lomba ke sana karena nyari duit, memang faktanya begitu. Nah cuma kan nggak pernah mau dibongkar nih. Gitu. Kalau ikut kekuasaan mesti lebih berjaya lah. Ya kan ada sumber yang mungkin menggerakkan partai ini yang kita nggak tahu dari mana dananya macam-macam. Jadi itu selalu tertutup. Di bawah meja kan. Nah itulah yang saya katakan tadi, itu penting bagi 58% ini mempertanyakan mengapa Pak Prabowo warawiri kesana kemari nyari lagi pendukung gitu loh. Kenapa gitu? Karena begitu Pak Prabowo memasukkan banyak partai ke dalam koalisinya, itu nggak gratis. Partai-partai ini pasti minta sesuatu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Partai-partai yang kemarin berkompetisi mulai menyatakan diri merapat ke koalisi pemenang Prabowo Gibran. Di sana ada PKB, ada Nasdem. Kita akan mendiskusikan hal itu dengan Bang Ray Rangkuti. Iya, salah satu yang paling menonjol di era Pak Jokowi ini kan makin minusnya pengertian moral di dalam politik ya. Nah, moral dan etik gitu. Semua diukur berdasarkan aturan tertulis gitu. Meskipun itu sebetulnya ya tidak juga menunjukkan kepatuhan mereka terhadap hukum, terhadap aturan, karena pada akhirnya pun aturan itu ditafsirkan sendiri menurut kemauan mereka gitu, bukan menurut kemauan moralitas itu gitu, menurut kemauan cita-cita luhur dari undang-undangnya gitu, tapi dari sudut kepentingan mereka. Gitu. Maka hal-hal yang kadang-kadang nggak boleh pun ditafsirkan oleh mereka melalui sudut pandang itu ya, dari aturan yang berlaku gitu. Ini yang paling jauh ya menurut saya salah satu degradasi ya di era kepemimpinan Pak Jokowi. Makin jauhnya nilai-nilai moralitas, etik di dalam berpolitik, lalu diukur semata-mata dengan aturan yang berlaku, dan inilah yang saya sebut sebagai tipologi dari penganut paham demokrasi minimalis gitu. Dan ini juga yang menurut saya yang menyebar bukan hanya kepada partai-partai politik yang kita tahu sekarang itu, tapi itu juga menyebar ke masyarakat kita secara menyeluruh. Ya, mereka memahami apa yang disebut dengan demokrasi itu sebatas misalnya yang penting nggak dipilih, yang penting dipilih secara langsung gitu kan. Ada pemilu, ada pencoblosan gitu. Dan sebagainya gitu. Nah, sekarang misalnya juga mereka terpengaruh pula dengan kata-kata atau dengan pemaknaan terhadap misalnya rekonsiliasi gitu ya. Gotong royong seperti yang Anda sebutkan itu tadi, musyawarah demi kepentingan bangsa yang lebih besar gitu. Dan seterusnya itu gitu. Jadi ada pangsa politik ya yang memang mengikuti alur berpikir para elit itu, dan tentu saja di elitnya pertimbangan semua perikatan ya lebih besar dan lebih dominan itu adalah pertimbangan yang bersifat pragmatis dibandingkan yang ideologis, idealis, macam-macam dan seterusnya gitu. Ini yang membuat saya kira membuat demokrasi kita ini menurun, karena antara ya keinginan elit itu bertemu juga dengan sebagian besar masyarakat kita yang menerima itu sebagai suatu kewajaran gitu. Nah, dalam bahasa yang lain begini, kan yang mengkritik cara Nasdem, caranya PKB, nanti mungkin PKS, kalau akhirnya PKS juga bergabung atau P3 kalau bergabung, itu justru orang yang mungkin tidak memilih Pak Prabowo gitu loh. Yang mungkin ya kan. Bukan pendukungnya paslon. Nah, pertanyaannya adalah kok mengapa pendukungnya nggak mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Gitu. Itu pertanyaannya gitu. Apakah menurut mereka yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini wajar-wajar saja? Tepat-tepat saja? Kalau begitu, itu yang saya sebutkan tadi. Ya, elitnya memahami apa yang kita pahami selama ini sebagai sesuatu yang ideal dari kaca pragmatis, dan itu turun ke bawah.
Bang Ray, gitu. tadi kalau ngomong soal pragmatisme dalam politik itu kan nggak bisa dihindari ya, karena partai itu tetap butuh bensin untuk hidup. Mereka butuh tetap menggerakkan mesinnya ya, meskipun ya seringkali kan mesinnya itu baru aktif bergerak itu kan menjelang pemilu gitu ya. Itu kan ada justifikasi dari mereka loh. Bagaimanapun kan itu nggak bisa dihindari. Tapi bagaimana menurut pengamatan Bang Ray ya, apakah sebenarnya kalkulasi soal pragmatisme itu yang lebih mendominasi daripada pertimbangan-pertimbangan tadi? Lebih, kalau bahasa saya itu fungsional ya, fungsional aja bergabung dengan koalisi karena kita tetap butuh support dari pemerintah untuk ini, untuk itu. Tapi kritik tetap jalan, itu mungkin nggak sih bisa dilakukan? Pertama begini ya, cara pandang bahwa kalau ikut berkuasa itu akan mendapat resources pendanaan yang lebih besar itu justru mestinya dipertanyakan. Kok bisa kalau Anda berkuasa uang jadi ada? Dari mana? Dari mana? Gimana caranya? Bagaimana caranya? Iya, gitu. Nah, makanya kalau kita sebut tadi itu misalnya orang berlomba-lomba ke sana karena nyari duit, memang faktanya begitu. Nah, cuma kan nggak pernah mau dibongkar nih. Gitu. Kalau ikut kekuasaan mesti lebih berjaya lah. Ya kan ada sumber yang mungkin menggerakkan partai ini yang kita nggak tahu dari mana dananya macam-macam. Dari itu selalu tertutup. Di bawah meja kan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, itu penting bagi 58% ini mempertanyakan mengapa Pak Prabowo warawiri ke sana kemari nyari lagi pendukung gitu loh. Kenapa gitu? Karena begitu Pak Prabowo memasukkan banyak partai ke dalam koalisinya, itu nggak gratis. Partai-partai ini pasti minta sesuatu. Ya. Ya kan? Ya, apalah kursi kabinet. Ya, di luar kursi kabinet itu mungkin di di komisi-komisi mana ya kan? Lalu di proyek-proyek pemerintah macam-macam dan seterusnya gitu. Itu yang harus tanda kutip dibayar. Nggak bisa itu masuk ya ke pemerintahan lalu Anda bekerja untuk saya, uang jelas visinya beda antara Nasdem dengan Gerindra, visinya kan berbeda antara P3 dengan yang satu melanjutkan, dan mereka juga pasti akan menerima risiko politik karena pemilih mereka itu kan sudah menjatuhkan pilihan tidak milih Pak Prabowo tapi pilih Nasdem, kok malah gabung lagi gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini nggak gratis. Partai-partai ini pasti meminta sesuatu yang memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam. Pertanyaannya adalah, mengapa yang 58% ini nggak bersuara gitu loh? Kemana mereka? Mengapa mereka membiarkan perilaku politik macam ini? Padahal mereka pemenang yang 58% itu. Mestinya mereka yang mencegah. Udah puas Prabowo menang. Itu dia menurut saya. Itu yang saya sebut tadi itu. Elit berpikir pragmatis, lalu di bawahnya ini ke bawah gitu. Gak peduli. Mereka begitu seperti juga dengan pendukung paslon 1 toh, karena bagaimanapun PKB sudah menyatakan akan bergabung, Nasdem juga sudah menyatakan akan bergabung, tapi mereka juga tidak cukup bersuara. Iya, kita sih kalau saya membayangkannya begini, begitu mereka memilih Amin misalnya, saat yang bersamaan mereka udah mengatakan saya nggak akan ikut Prabowo gitu loh kira-kira. Bahwa elitnya yang kemudian nyebrang gitu, ya mungkin kita bisa memahami posisi mereka tidak dengan sendirinya ke sana gitu. Nah, meskipun tidak terdengar suaranya gitu ya. Tapi setidaknya kita memang dari logikanya berarti orang-orang yang memilih Amin dulu adalah orang-orang yang tidak ikut besertaan dengan Pak Prabowo, bahwa partainya ke sana, yaitu artinya kan nyebrang gitu loh. Partai ini dari aspirasi yang sudah diserahkan oleh para pemilih kepada mereka gitu. Nah, saya mau balik begini karena selama ini orang kalah itu bebannya banyak banget. Gitu. Pertama, dia diminta legowo. Iya kan? Yeah. Udah kalah diminta lagi legowo gitu. Mengakui. Kedua harus mengakui. Yang ketiga menghormati. Ya, yang keempat jangan mengkritik. Kalau nggak mengkritik nggak move on. Jadi orang kalah itu harus diminta move on. Diam. Diam itu tandanya move on.
makanya saya nggak ngerti ini pengertian move on ini jadi penting untuk dipelajari kembali gitu, karena ada kesan seperti yang Anda sebut. Apa sebenarnya? Betul, ada kesan saya move on itu seperti yang Anda sebutkan itu tadi, diam, terima saja, seolah-olah tutup mata saja dan seterusnya itu gitu. Nah, lalu kalau itulah makna kalah, kan berat banget kalah itu mungkin karena itu orang nggak mau kalah, mau pindah ke sini semua gitu. Karena bebannya bertumpuk, bukan hanya kalah itu saja, tapi yang bersamaan disindir lah, ya kan, disuruh diam lah, terimalah, ikhlas lah. Orang ke MK juga salah, mencari keadilan juga salah, dan seterusnya. Belum lagi nanti mungkin menjadi korban kekuasaan politik ya. Kita nggak tahu kan. Nah, saat yang bersamaan para penguasa ya dia kan berkuasa 5 tahun ke depan dan nggak dibebani tuntutan apapun. Bang, kemarin aku itu coba ngitung hal yang simple ya. Yang ini sebenarnya menjadi pengalaman hidup sehari-hari warga kita. Warga kita itu kan sebagainya juga adalah pemilih ya. Ya. Satu soal harga beras, Bang. Itu aku amati kan perkembangannya sebenarnya tajam ya dari sisi kenaikan harga beras. Meskipun pemerintah itu bilang sudah stabil sampai hari ini, cuma kalau kita datang ke toko-toko retail modern, angkanya mentok di 74.000 per 5 kilo tuh. Ya, kalau dulu itu tahun 2000-an, tahun 2020, 2021 kita masih dapat tuh di angka 65.000 per 5 kilo. Begitu juga dengan minyak goreng, Mbak. Minyak goreng itu lebih kacau. Harga awalnya itu per 2 liter ya, yang satu pouch itu kan 26.000 sampai 28.000. Sekarang mentok-mentok itu 33.000, tapi pemerintah itu mengatakan harga sudah stabil. Kita lagi juga dihadapkan dengan rupiah yang terus melemah ya, berhadapan dengan dolar. Tapi kok rasanya hal-hal seperti ini nggak jadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik sekaligus menghukum pejabat yang menyebabkan ya kehidupan mereka sebenarnya lebih sulit. Karena masih terbawa suasana yang sebelumnya. Suasana sebelumnya itu kan ada pembangunan yang begitu kelihatan cepat dilakukan oleh Pak Jokowi. Ke bawah itu tuh. Nah yang kedua, saat yang bersamaan situasi itu masih dibantu oleh peredaran bansos kan. Sehingga kesulitan yang Anda sebutkan itu tadi tidak menjadi beban yang terlalu berat disebabkan bansosnya ngalir gitu. Meskipun sekarang mereka nanya tuh, kok udah nggak ada lagi bagi-bagi beras? Inilah yang sulit dijelaskan di MK kemarin kan. Kalau MK kan bansos itu nggak bisa dibuktikan sebagai upaya untuk gentong babi lah. Iya gitu. Padahal setelah Pilpres kok nggak ada rapel-rapel bansos lagi gitu ya kan. Kok nggak kelihatan lagi Pak Jokowi bagi-bagi beras begitu deras gitu ya. Sudah nggak bisa menjanjikan pula. Iya kan kalau kemarin itu waduh hampir boleh disebut tiap hari ya. Sampai 1 bulan tuh Pak Jokowi beredar itu terus beredar ya bagi-bagi beras. Hari ini kita nggak mendengar lagi Presiden Jokowi di mana gitu bagi beras gitu ya. Di mana bagi beras? Kalaupun ada paling sekali seminggu ya kan, atau sekali 2 minggu dan seterusnya. Ya itu tidak semua kunjungan juga begitu. Terus kan sekarang ini loh ya, dan seterusnya gitu. Nah mungkin situasi itu. Nah, yang artinya efeknya mungkin akan dirasakan setelah Pilpres karena itu tadi kan bansosnya nggak kelihatan sekencang yang kemarin gitu. Nah, yang kedua upaya untuk menanganinya juga kelihatan nggak seserius yang dilakukan waktu sebelum Pilpres itu dan seterusnya itu gitu. Tapi kalaupun sudah masuk ke dalam situasi yang sulit, mau diapain lagi, Pilpresnya udah selesai gitu. Nah, mudah-mudahan dengan cara begini masyarakat kita terus-menerus menurut saya di suatu waktu untuk diingatkan bahwa politik-politik yang berhubungan dengan peredaan sementara terhadap kebutuhan kita itu justru akan buruk untuk jangka panjang gitu. Nah, inilah mungkin kita nggak tahu ya ke depan seperti apa kondisinya yang boleh jadi akan menimbulkan kembali kesadaran publik terhadap ya politik pencitraan berdasarkan tanda kutip ya
keramahan yang bersifat sosial gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan begitu ya, seolah-olah nutupin dulu berbagai persoalan-persoalan untuk sebetulnya nunda. Ya, persoalan itu akan muncul setelah ya hajat penting di dalam pelaksanaan Pilpres ini selesai gitu. Nah, itu kita nggak tahu nih akan kemana ini nantinya gitu. Tapi anyway, saya nggak mau bicara kira-kira karena itu kemudian orang marah gitu loh kira-kira tuh. Mestinya orang menyadari cara berpolitik yang selalu mendahulukan kepentingan fisik itu juga berbahaya bagi masyarakat ini gitu. Kita belum ngomong soal utang luar negerinya. Itu dia. Soal daya guna dari program itu, ya kan? Kalau kita ngomong soal jalan tol saja. Itu dia, itu yang saya sebutkan tadi itu kan karena kita ini terpesona pada Pak Jokowi pada hal yang bersifat fisik, yang bersifat sementara sebenarnya. Dan itu yang membuat kita lupa untuk hal-hal yang lebih kritis, misalnya dari mana duitnya. Atau memang macam-macam dan sebagainya gitu. Level abstraksi kita sebagai bangsa itu ya gini Nunan, gini fisik sifatnya. Kita ini kan masyarakat yang memang lama diperdaya oleh para pemimpin, gitu. Jadi begitu muncul pemimpin seperti Pak Jokowi lah katakan begitu, itu euforianya minta ampun. Padahal yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu mungkin hanya satu step dari pendahulu-pendahulunya gitu. Dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi yang satu step ini pun membuat pesona yang luar biasa, yang bahkan pada tingkat tertentu ketika Pak Jokowi mewariskan ya kekuasaan ini kepada anaknya pun orang merasa nggak ada masalah. Saking euforianya. Padahal meskipun dengan juga merusak itu yang saya sebut. Itu yang saya sebut. Padahal ini cuma satu step. Bukan 2 step, 3 step seperti yang kita inginkan gitu. Nah, apa yang satu step itu? Yang satu step itu ada di jembatan, ada di bansos, ada di bandara-bandara, ada di IKN, ada di pelabuhan. Tapi yang lainnya sebetulnya nggak terbenahi. Apalagi yang berhubungan dengan ruhani bangsanya. Apa ruhani bangsanya? Moralitas, anti korupsi. Kan akhir-akhir ini mulai lagi tuh soal bea cukai ya kan, yang mematok pajak barang mewah masuk ke Indonesia yang kadang-kadang macam-macam. Lalu disidaklah, tiba-tiba disidak ya kan, setelah disidak oleh Ibu Menteri, yang keluar masyarakat juga ternyata yang salah karena masyarakatnya nggak paham. Ya kan? Bukan kerja bea cukainya yang diperbaiki, masyarakatnya yang dianggap nggak paham dan seterusnya. Nggak ada yang berubah. Kalau Anda berbicara di level itu, bahkan bukan hanya nggak berubah, kita makin terperosok karena budaya yang berhubungan nepotisme merajalela, ya kan? Itu Bobi Nasution misalnya mengangkat pamannya sendiri, ya. Iya kan? Dan orang tidak merasa apa-apa, ya kan? Padahal itu ya jelas-jelas yang dimaksud dengan nepotisme itu, kalaupun misalnya MK menolak nepotisme itu karena dipilih langsung, kata ini jelas nggak dipilih, ini diangkat oleh oleh Bobi, itu benar-benar masuk kategori yang disebut dengan dinasti politik itu gitu. Meskipun argumentasi MK juga sebenarnya bisa kita kritisi ya. Taruhlah misalnya dulu kita tunda dulu ini, kalau yang dimaksud MK itu selama dipilih tidak termasuk nepotisme, ini diangkat. Berarti ini nepotisme banget nih, gitu kira-kira ada hubungan darah nih. Kecuali nanti MK mengatakan paman tidak termasuk di sini, kata dia. Itu lain lagi cerita ya kan. Karena paman nggak ada hubungan darah, kata dia. Oh, itu lain lagi cerita dan sebagainya gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah kita naik satu level yang berhubungan dengan fisik, dan itu diterima dengan sangat luar biasa oleh masyarakat kita. Ada daya efek pesona di dalam. Tapi saat yang bersamaan sebetulnya kita merosot dalam hal yang berhubungan jiwa bangsa ini, raga bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh ya orang seperti Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, ya Cak Imin, ya, dan menunjukkan kemerosotan itu. Karena belum apa-apa mereka sudah melupakan apa yang mereka ungkapkan kepada masyarakat sebelumnya tentang janji-janji perubahan dan seterusnya itu bagian yang saya sebutkan kemerosotan itu. Bang Ray, di luar konteks kalkulasi elit ya, gabung dengan koalisi Prabowo, kita kan punya
dua ya tokoh nasional lah sekarang ya, atau bahkan 3 ya dalam konteks pilpres kemarin. Ada Anies, ya, dia kan nggak terikat dengan partai manapun sebenarnya. Ada Ganjar, ada Mahfud. Nah ini nasib mereka gimana nih? Karena bagaimanapun mereka ini juga adalah orang yang penting ya untuk mengisi ruang-ruang demokrasi ya, ke depan. Kesulitan kita ini Manan sekarang, selain bagian dari kemerosotan yang saya sebut itu munculnya negara pejabat. Nah, negara pejabat itu artinya menganggap kita itu penting karena kita jadi pejabat gitu loh. Ketika bukan pejabat menjadi penting. Itu satu. Nah yang kedua, di publiknya juga cara mandangnya itu pejabat itu orang hebat, orang penting, orang yang harus dihormati lah dan seterusnya gitu. Nah oleh karena itulah orang semua sekarang berlomba-lomba masuk kepada kekuasaan itu, termasuk yang kita sebutkan itu tadi kan, supaya tetap menjadi orang penting. Caimin ingin ikut berkuasa supaya kelihatan tetap jadi penting. Surya Paloh ingin ikut berkuasa, ya kan. Saya kira Pak Surya Paloh orangnya yang kalau dengar pidatonya gitu ternyata menggelegar, itu ternyata pidatonya nggak lebih tidak berefek terhadap tindakan gitu menurut saya ya. Jadi dengan sikap gitu ya kan, pidato boleh hebat, sikap tetap lembek gitu loh menurut saya gitu ya, Pak Surya Palohnya gitu. Nah negara pejabat itu yang kita lihat juga akhir-akhir ini Pak, orang berlomba-lomba ke situ sehingga ya keluarga pun membangun dinasti dan seterusnya karena pejabat itu menjadi posisi tertentu yang sangat elitis di kelompok masyarakat kita, yang membuat masyarakat kita itu bisa memuja-muja Anda. Bahkan meskipun yang diberikan itu cuma satu langkah sebetulnya gitu, tidak 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Pun diberikan hanya kurun waktu betul 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan seterusnya gitu. Nah itu godaan terbesarnya baik kepada Anies, kepada Ganjar maupun kepada Pak Mahfud. Bisa tak mereka untuk tidak jadi pejabat selama 5 tahun ke depan dan menjadi oposisi? Menjadi oposisi bersama partai yang mereka atau bersama kelompok masyarakat sipil. Ini menariknya begini Nan. Misalnya nih kayak saya ya, kalau saya menyatakan satu komentar nih, ada saja yang komentar di bawahnya itu, coba aja dulu calon anggota DPR, coba aja dulu calon anggota gubernur, ya, tahu kalau paling jauh juga akan ada mengatakan karena lo nggak kebagian aja deh. Itu maksud saya di masyarakat kita juga tumbuh cara pandang kalau pejabat itu hebat gitu. Maka lagi-lagi tuh kalau Anda di luar nggak berkuasa, nggak macam-macam, ya nggak ada kekuatan lah dalam dirimu itu, lalu berkomentar tentang kekuasaan, Anda siap-siap aja menjadi orang yang tanda kutip dibully, nggak tahu diri, nggak move on, ya kan, karena nggak diberikan kekuasaan, ya. Belum dapat kesempatan, coba aja dulu dan seterusnya gitu. Itu godaannya, Bu Anan. Apakah Anies mampu? Apakah Ganjar mampu? Apakah Pak Mahfud mampu? Saya nggak tahu. Karena secara moral mestinya mereka berada di jalur oposisi. Itu secara moral politiknya tuh. Dan saya dengar misalnya sekarang Anies itu mau digadang-gadang di Pilkada DKI Jakarta. Bagi saya secara moral Anies juga nggak patut lagi ya untuk mau dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Karena ia udah meninggalkannya. Ya kan, lalu mau jadi calon presiden. Karena gagal balik lagi ke sana. Itu juga akan menurut saya ya tidak menunjukkan integritas kepribadian yang cukup. Gitu. Nah oleh karena itulah ya saya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi saya berharap kepada tiga-tiganya itu ya kuat untuk memberi semacam contoh kepada masyarakat kita bahwa tidak menjabat pun itu tetap punya arti penting bagi Republik ini. Sama seperti membangun oposisi. Nah, saya teringat kalimat yang Anda sebutkan itu tadi misalnya, demi kepentingan bangsa, demi pembangunan bangsa. Lah iya, karena demi kepentingan bangsa mesti harus ada yang tetap berada di luar. Supaya yang men-challenge kekuasaan itu. Demi kepentingan bangsa yang lebih besar, ya kan mestinya harus ada yang mengoreksi
kekuasaan. Karena pembangunan kita bukan hanya fisik seperti era Pak Jokowi, tapi pembangunan jiwa bangsa juga penting. Apa jiwa bangsa itu? Ya demokrasi, ya etika, ya moral. Dan sehingga orang mengerti bahwa kekuasaan yang pindah dari bapak ke anak, mau jalurnya melalui pemilihan atau tidak pemilihan, karena itu jabatan publik, itu harus dinyatakan sebagai dinasti politik dan sebagainya gitu. Bang Ray, terakhir, nasib demokrasi kita ke depan, prediksinya? Akan lebih sulit. Seperti yang saya sebutkan itu tadi, di elit makin ditarik makna demokrasi itu sekedar aturan, di bawahnya juga muncul itu. Bahwa demokrasi itu adalah yang penting boleh menurut aturan gitu. Jadi makin sempit, ini kan kerja-kerja advokasi moral politik, etik politik, idealisme politik makin asing di tengah masyarakat kita dan boleh jadi akan berujung terhadap kriminalisasi gitu. Oke Bang Ray, terima kasih banyak untuk insight-nya. Halo sahabat integritas, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Ray Rangkuti. Demokrasi kita makin tidak jelas ke depan. Kita cukup pesimis dengan bagaimana pemerintah ke depan dikelola, apakah tetap akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta menjunjung prinsip-prinsip demokrasi serta konstitusi. Itu adalah sesuatu yang kita harapkan bersama, namun mungkin kita harus perjuangkan lebih keras. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.